Pernahkah Anda merasa bahwa uang Rp2.000 itu tidak berarti apa-apa? Jatuh di jalan, mungkin Anda bahkan enggan mengambilnya. Terlalu kecil, terlalu sepele. Namun, di dalam pola pikir sebagian orang sukses, uang Rp2.000 itu bukan sekedar receh. Itu adalah bibit. Bibit yang jika dipelihara dengan benar, bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka memiliki cara pandang yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat dalam. Bagi mereka, setiap uang memiliki tugas. Tidak ada uang yang menganggur, bahkan yang paling kecil sekalipun. Disinilah perbedaannya. Jika Anda masih menganggap Rp2.000 tidak ada artinya, maka wajar jika hidup Anda terasa berjalan di tempat. Karena Anda sedang mengabaikan peluang kecil yang sebenarnya bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Coba perhatikan, banyak orang berbicara tentang kesuksesan, tentang ingin punya usaha, tentang ingin kaya. Namun, ketika ditanya, mulai dari mana? Jawabannya hampir selalu sama, menunggu modal. Padahal, di sisi lain, ada orang-orang yang tidak pernah menunggu modal besar. Mereka memulai dari apa yang mereka miliki, sekecil apapun itu. Karena bagi mereka, ini bukan tentang jumlah, ini tentang kebiasaan. Jika Anda belum mampu mengatur yang kecil, maka jangan berharap bisa memegang yang besar. Logika ini sederhana, tetapi sering diabaikan. Bayangkan, jika setiap hari Anda menyisihkan Rp2.000, tidak perlu terlihat keren, tidak perlu terlihat hebat. Yang penting, konsisten. Anggap saja Anda sedang membayar utang kepada masa depan Anda sendiri. Orang-orang yang berhasil memahami hal ini bukan karena mereka pelit, tetapi karena mereka mengerti bahwa konsistensi jauh lebih kuat daripada sekadar niat. Banyak orang punya niat menabung, namun kalah oleh keinginan sesaat. Diskon sedikit, langsung tergoda. Promo kecil, langsung lupa tujuan. Jika Rp2.000 saja tidak bisa Anda tahan, maka jangan heran jika uang yang lebih besar juga akan mudah hilang. Dalam satu bulan, mungkin hanya terkumpul Rp60.000. Terlihat kecil, namun yang penting bukan angkanya. Yang penting adalah mental yang sedang Anda bangun. Karena semua hal besar selalu dimulai dari hal kecil. Setahun berlalu, Rp720.000. Mulai terasa bukan? Namun ini baru awal. Ini bukan tujuan akhir. Ini adalah bukti bahwa Anda mampu disiplin. Dan di titik ini, permainan sebenarnya baru dimulai. Karena uang tidak boleh diam. Jika uang hanya disimpan, nilainya akan terkikis oleh waktu. Uang harus bergerak, harus bekerja. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mendapatkan uang, menyimpannya, lalu menggunakannya perlahan sampai habis, tanpa pernah berpikir bagaimana membuat uang itu berkembang. Sebaliknya, orang dengan pola pikir yang tepat akan bertanya, bagaimana caranya uang ini kembali membawa teman? Mereka tidak melihat uang hanya sebagai alat untuk membeli, tetapi sebagai alat untuk menghasilkan. Disinilah perbedaan besar itu lahir. Bukan dari jumlah uangnya, tetapi dari cara memandangnya. Ketika Anda mulai memahami ini, Anda akan berhenti meremehkan hal kecil. Karena Anda tahu, kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus akan menjadi kekuatan besar. Jangan menunggu punya 1 juta untuk mulai bergerak. Karena jika mental Anda belum siap, 1 juta pun akan habis tanpa arah. Mulailah dari sekarang, dari yang ada, dari yang kecil, serius dan konsisten. Karena yang menentukan keberhasilan bukanlah semangat di awal, tetapi ketahanan di tengah jalan. Anda akan merasa bosan, Anda akan merasa tidak ada hasil, Anda akan merasa semua ini sia-sia. Namun, justru disitulah ujian sebenarnya. Orang yang mampu bertahan di fase ini akan naik ke tahap berikutnya. Dan ketika Anda sudah sampai di tahap itu, Anda akan mulai melihat perubahan. Dari 2.000 menjadi tabungan, dari tabungan menjadi modal kecil, dari modal kecil menjadi perputaran uang. Dan disinilah pola baru terbentuk. Uang tidak lagi diam, uang mulai bekerja.
Rp100.000 di tangan orang biasa mungkin langsung habis untuk konsumsi. Namun, di tangan orang yang berpikir jangka panjang, itu adalah alat untuk memulai sesuatu. Bisa menjadi barang dagangan kecil, bisa menjadi peluang usaha sederhana. Yang penting satu, uang harus bergerak. Ketika Anda mulai mencoba, Anda akan belajar sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Anda akan belajar menghitung, belajar mencatat, belajar memahami untung dan rugi. Anda akan mulai berpikir sebagai pengelola, bukan sekadar pengguna uang. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka mencampur antara modal dan keuntungan. Hari ini untung, langsung dihabiskan. Besok ingin mulai lagi, tetapi modalnya sudah tidak ada. Jika Anda ingin berkembang, Anda harus disiplin. Pisahkan, modal adalah nyawa usaha Anda, keuntungan adalah hasil kerja Anda. Keduanya tidak boleh bercampur. Jika Anda mendapatkan keuntungan kecil, jangan remehkan, karena dari kecil itulah pertumbuhan dimulai. 10.000 hari ini, 20.000 besok, 30.000 setelahnya. Tidak cepat, namun pasti, dan yang paling penting, stabil. Dalam perjalanan ini, Anda juga akan belajar menahan diri, karena godaan terbesar bukanlah kekurangan uang, tetapi keinginan untuk terlihat punya. Banyak orang baru mendapatkan sedikit keuntungan, sudah ingin meningkatkan gaya hidup, padahal disitulah kebocoran terjadi. Jika Anda ingin naik level, Anda harus berani terlihat sederhana, namun memiliki fondasi yang kuat. Karena setiap rupiah yang Anda tahan hari ini adalah bahan bakar untuk masa depan Anda. Seiring waktu, usaha kecil Anda akan mulai berkembang. Dari sedikit menjadi lebih banyak, dari satu jenis menjadi beberapa, dari satu pelanggan menjadi langganan. Dan di titik ini, Anda mulai memahami sesuatu yang penting. Kesuksesan bukanlah hasil dari satu langkah besar, tetapi dari ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Anda tidak perlu menunggu sempurna. Anda tidak perlu menunggu siap. Karena jika Anda terus menunggu, Anda tidak akan pernah mulai. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari yang kecil. Namun, jalankan dengan serius. Karena Rp2.000 yang dulu Anda anggap tidak berarti, bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.